Jadi dari paparan bisingnya itu dan yang harus digarisbawahi ketika terjadi gangguan pendengaran pada sarafnya itu sifatnya irreversible. Ya nggak bisa balik dong. Betul. Karena golden periodnya itu penting sekali untuk terutama gangguan-gangguan pendengaran pada sensori neural ya atau tuli saraf. Infeksi telinga yang berulang terus-menerus bisa menyebabkan terjadinya mutasi dari sel-sel yang berada di liang telinga ataupun di telinga tengah sehingga akhirnya bermutasi menjadi kanker. Jadi pemeriksaan audiometri ini adalah screening awal untuk mengetahui ambang dengar, pendengaran dari telinga kita. Jangan dianggap remeh gitu. Karena quality of life dari orang tua kita yang sudah usia lanjut ini akan sangat terpengaruh dengan adanya gangguan pendengaran. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, ini saya mau tanya ya, jujur ya, harus dijawab dengan jujur ya. Siapa yang di rumahnya papa mamanya udah sepuh atau di rumahnya ada opa sama oma, terus kalau lagi ada perlu manggil, itu kayaknya nggak cukup sekali ya manggilnya ya. Opa, oma, dari nada mungkin 5 desibel gitu ya sampai 100 sampai 1000 desibel kali ya, nggak dengar-dengar. Nah ini kadang-kadang yang kayak aduh ini opa-oma dipanggil berkali-kali sampai capek pita suaranya manggil kok nggak dengar-dengar juga. Nah ini jadi salah satu masalah yang klasik yang dihadapi oleh banyak orang. Kenapa sih lansia itu kalau dipanggil susah banget? Emang semua lansia bakal mengalami gangguan pendengaran ya? Bakalan kalau bahasa Jermannya itu kayak menuju ke budak gitu ya. Nah ini kayak aduh kenapa ya? Apa memang gara-gara lansia itu proses ya karena proses degeneratif dan aging sehingga akhirnya oke sudah disematkan tuh ya titelnya untuk para lansia bahwa semua lansia pasti akan mengalami gangguan pendengaran. Nah betul nggak sih kalau sebenarnya semua lansia pasti akan mengalami gangguan pendengaran atau bisa jadi kayak ya tergantung sih quote-unquote investasi kesehatan di masa mudanya. Apakah mereka bekerjanya dulu mungkin di tempat yang lumayan bising gitu ya. Atau yang kayak tempat kerjanya yang adem ayem aja sehingga mungkin bisa beda nih antara satu lansia berumur 70 tahun dengan umur 70 tahun yang ini pendengarannya oke, ini pendengarannya nggak oke. Nanti kita bahas ya. Makanya hari ini kita akan mengupas tuntas seputar gangguan pendengaran pada lansia. Ini kan nyari lihat banget kalau di rumah Anda ada oma opa ya. Tapi sebelum bahas itu kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar pendengaran manusia. Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Anggina Diksita Pamasya SPT HTKL, dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari MMC Hospital. Assalamualaikum Dr. Anggina, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa ratus purnama kita tidak bertemu? Masya Allah ya. Masya Allah ya. Setelah sekian purnama dan tidak berubah. Dan tidak berubah. Oke dok, hari ini kita akan membahas seputar ini kayaknya masalah yang dihadapi oleh banyak orang yang di rumahnya punya orang tua yang udah sepuh atau opa oma ya, gangguan pendengaran pada lansia. Tapi sebelum bahas itu kita bahas mitos fakta seputar pendengaran manusia. Yang pertama, nah ini kan sekarang mulai kayaknya nggak after pandemi aja sih, maksudnya apalagi after pandemi itu orang banyak yang kerja di rumah, work from home dan lain sebagainya. Apalagi sekarang banyak yang gaming lah ya gitu. Itu pakai antara headphone atau earphone. Headphone itu mungkin yang tempelan gitu yang ada gininya kan. Yang earphone itu yang langsung nempel gitu ya. Nah katanya headphone itu lebih oke, lebih aman dibandingkan dengan earphone. Betul nggak sih atau gimana sih dok sebenarnya? Betul, itu betul sekali. Karena headphone itu biasanya punya feature-feature yang kita sebut dengan noise cancellation. Oh ada? Yes, keren ya? jadi dengan adanya fitur-fitur tersebut sehingga membuat bisa headphone ini memblokir suara dari luar. Jadi volume yang dipasang tidak akan sekeras itu. Karena kita tahu ya sekarang kan makin dikencengin volumenya. Nah, jadi balik lagi dengan 60 menit maksimal 60% volumenya. Oh gitu, Yes. Oke. Gitu. 60 menit maksimal 60% volume ya. Yes. Nah biasa kalau orang mau nikmatin lagu dan lain sebagainya kayaknya dimaksimalin 100 ya. Betul. Nah dengan headphone dia punya feature-feature nih yang ada sebenarnya sih prinsipnya kalau ada feature noise cancellation-nya itu yang lebih baik. Oke. Nah itu ya ternyata
Teknologi keren banget ya, ada Yes. noise cancellationnya juga ya. Yes, betul. Jadi dia menghilangkan net soundnya gitu, Iya. natural sound yang ada di sekitar. Jadi dia nggak perlu nambahin Volume volume terlalu tinggi. Mungkin di betul. pendengaran dia kayak kayak di 100 itu kurang karena bising ya. Betul. Tapi yang terjadi efek ke gendang telinga dan lain Betul. sebagainya itu tetap 100% kan. Betul. Gitu ya. Jadi harus Makanya. berhati-hati, jangan sampai niatnya baik untuk kerja ataupun dengerin musik sampai malah merusak telinga kita gitu. Yes. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Gangguan pendengaran di satu telinga nggak akan berdampak buruk kok. Kan mungkin ada ya dok ya orang-orang yang salah satu telinganya entah kanan atau kiri itu mengalami gangguan. Betul nggak sih kalau salah satu aja ya udahlah kan masih ada satunya lagi nggak akan berdampak buruk juga kok atau gimana? Enggak, itu Oh, enggak. mitos. Oh. Yes, jadi memang bagaimanapun mendengar dengan binaural atau dengan kedua telinga jauh lebih baik dari monaural. Gitu, karena kita tahu lokalisasi suaranya dan bisa berdampak pada aktivitas, contoh lagi menyetir atau lagi berdiri di pinggir jalan. Ketika salah satu pendengarannya terganggu, ada klakson, dia bisa tidak tahu di mana nih posisi yang klaksonnya dan akhirnya bisa terjadi kecelakaan. Itu hal-hal sepele ya. Oleh karena itu jangan menyepelekan. Memang telinga itu kan nggak kerasa karena ada satu telinga yang membantu untuk mendengarkannya. Tapi mendengar dengan dua telinga jauh lebih baik daripada satu telinga. Oh betul-betul. Jadi gini, kalau misal kayak kuping kanannya yang oke, kuping kirinya nggak oke. Terus tiba-tiba kayak dia ada di persimpangan gitu. Dok, ya. Yes. Terus ada mobil tuh kendaraan dari sebelah kiri, dia klakson, yang kirinya kan nggak responsif ya. Sehingga yang responsif yang kanan dan dia berpikirnya kendaraannya dari arah kanan. Bisa terjadi. Gitu Jadi ya? lokalisasi suaranya yang agak kurang baik jadinya. Karena kan dia nggak tahu nih di mana arah sumbernya pastinya. Dia hanya meraba-raba karena hanya menggunakan satu telinga. Tapi rata-rata dokter selama ini kalau ada orang dengan gangguan di telinga, maksudnya kebanyakan itu dua-duanya yang bermasalah atau salah satunya juga bisa sih banyak yang bermasalah di salah satunya aja? Oh. Banyak. Apalagi kalau penyebabnya infeksi atau tumor atau trauma itu satu telinga kan biasanya. Cuman kalau proses degenerasi yang nanti kita akan lanjutkan pembahasannya itu biasanya dua telinga. Oh oke. Jadi kalau masalah infeksi, trauma, tumor itu di salah satu bagian Biasanya, aja yes. gitu. Kalau degenerasi ya mungkin dua-duanya karena seiring berjalannya waktu atau Betul. bertambahnya umur gitu ya. Nanti Yes. bahasan utama kita nanti Yes. gitu ya dok ya. Oke. Kita spill sedikit. Tipis. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Setiap manusia pasti ada kotoran di telinganya. Nah, ini jadi masalah yang kayak sebenarnya kotoran telinga itu harus diapain sih gitu kan. Ada yang bilang kayak harus dibersihin dong. Ada yang bilang kayak nggak usah, itu normal, itu untuk jagain supaya nggak ada segala macam. Jadi bingung nih, sebenarnya dibersihin atau enggak sih? Tapi sebenarnya setiap manusia pasti ada kotoran di telinganya atau gimana sih dok? Pasti. Oh. Jadi di telinga kita itu di liang telinga ada namanya kelenjar serumen. Yang namanya kotoran telinga. Itu memang diproduksi. Jadi ada kelenjar serumen dan ada kelenjar sebasea. Itu kelenjar kayak minyak ya, kayak keringat gitu. Nah itu memang diproduksi secara normal. Cuman perbedaannya ada beberapa orang yang harusnya kan secara fisiologis, secara normal, ketika produksi sebasea dan serumennya ini diproduksi, dia akan keluar dengan mengunyah, menguap. Itu dia akan keluar tuh. Dengan kita gerakan menelan, mengunyah, secara fisiologis si kotoran telinga ini akan keluar sendiri lalu menguap. Makanya dia bisa self cleaning. Oh, Tapi pada beberapa orang di mana produksinya berlebihan dibanding orang yang lain atau struktur anatomi liang telinganya berbeda, lebih sempit daripada yang lain, itu membuat si kotoran ini tidak bisa keluar sendiri. Jadilah diperlukan ke dokter THT setiap 6 bulan sekali karena tidak boleh korek-korek telinga sendiri. Itu dok. Ini di gambar juga sebenarnya itu ada cotton buds ya, agak bingung ya gitu. Tapi itu kan sebenarnya cerminan masyarakat kita tuh. Betul. Ngebersihinnya pakai cotton bud lah atau dan lain sebagainya. Ada yang ya pakai berbagai jenis cara deh gitu yang kayaknya banyak dilakukan. Itu tetap nggak aman kalau dilakukan sendiri ya dok ya, harus ke dokter ya. Karena cenderung akan mendorong kotoran telinganya atau bahkan membuat trauma di liang telinganya. Jadi biasa nanti datang-datang itu either kotorannya masuk ke dalam,
luka, jadi bengkak, jadi infeksi, atau yang terakhir cotton budnya ketinggalan. Serem banget itu yang ketiga. Jadi jangan ya, don't try this at home pokoknya. Don't try this at home ya, karena itu berbahaya. Yes. Pokoknya serahkan ke dokter THT deh. Yeah. Karena itu sensitif banget ya dalamnya ya. Betul. Oke dah, kita lanjut yang keempat. Kita nggak bisa bersihkan sendiri kotoran di telinga kita. Nah ini dia. Sekarang itu kan ada banyak ya dok ya, treatment-treatment ya. Entah kayak apa, Ear candle gitu ya. Dan lain sebagainya deh mungkin. Ada yang sekarang itu jujur ya dok ya, saya tuh kaget tuh. Di online itu ada loh dok yang jual alat kayak besi ya kalau nggak salah. Jadi ada korek, saya kayak bener nih gitu. Iya kan dokter tahu ya? Tahu. Itu kayak ada yang ukurannya itu beda-beda gitu kayak wow itu besi terus ngorek. Kadang kepikiran kayak emang bisa ya kita bersihin sendiri dengan alat-alat itu atau gimana sih dok? Sebenarnya tidak disarankan karena kan balik lagi ya di dalam telinga ini banyak organ-organ yang cukup sensitif dan bisa berbahaya. Jadi memang tidak disarankan. Tapi kan memang manusia makin kesini makin kreatif ya. Jadi memang sangat-sangat tidak disarankan. Kalau memang mau udah kotor biasanya kita sarankan ya 3 sampai 6 bulan sekali ke dokter THT aja gitu. Karena ya tadi jangan salah loh, tidak hanya cotton bud. Saya pernah punya pasien lampu dari si alat itu ketinggalan di dalam karena lepas. Karena itu di online shop itu dijual harganya cukup terjangkau kan. Jadi seluruh masyarakat bisa mengkonsumsinya gitu. Tapi ternyata gara-gara harga yang sangat terjangkau itu dia harus mengeluarkan budget lebih. Yes. Hanya untuk mengeluarkan si lampu itu atau bahkan kotorannya kedorong ke dalam sehingga dia jadi sakit, jadi budek. Aduh. Jadi janganlah ya. Serem ya dok ya dengar cerita itu, makanya tuh sebenarnya saya agak kaget itu ya, kok ada jualan alat begitu, ternyata ada yang sampai lampunya ketinggalan. Iya. Saking kreatifnya Saking ya. kreatifnya. Luar biasa. Yang terakhir dok, alat bantu dengar bantu kembalikan pendengaran seperti normal. Nah sekarang itu juga banyak tuh ya yang ditempel-tempel dan lain sebagainya. Betul. Ini kan menjadi permasalahan entah karena proses degenerasi ataupun karena ya trauma dan lain sebagainya sehingga orang butuh alat bantu dengar gitu. Nah alat bantu dengar itu bisa kembalikan kayak recovered 100% seperti di awal atau gimana sih dok? Tidak, jadi fungsi dari alat bantu dengar ini balik lagi kita berdasarkan bentuk dan jenis alat bantu dengarnya. Karena sekarang alat bantu dengar ini udah kayak gadget. Makin canggih, dia bisa per frekuensi. Tapi kalau yang dijual bebas itu dia tidak berfrekuensi, jadi dia ratain semua. Makanya kita juga tidak sarankan membeli sendiri, harus dengan rekomendasi dokter. Kenapa? Karena kita di pendengaran ini kan ada frekuensinya kan. Jadi alat bantu dengar yang sebenarnya fungsi alat bantu dengar ini adalah membantu mengencangkan suara. Jadi supaya suara yang besar bisa lebih terdengar. Nah kita kan nggak tahu nih gangguan pendengarannya di frekuensi mana saja gitu. Oleh karena itu kita butuh rekomendasi dari dokter, kita butuh pemeriksaan sebelumnya untuk memberikan alat bantu yang benar. Satu. Yang kedua, cara pakainya juga harus benar gitu. Memang bila pada gangguan pendengaran yang sudah sangat berat, alat bantu dengar yang dimaksud ini memang agak sulit untuk mengembalikan seperti semula. Cuman kita saat ini sudah sampai ke implan koklea. Itu bisa tuh, walaupun mungkin tidak bisa kembali seperti semula, tapi at least mendekati ambang dengar normal. Gitu. Oke. Jadi ada cara-cara salah satunya dengan alat bantu dengar. Itu pun dengan pengaturan settingan frekuensinya. Betul. Karena dari rekomendasi dokter ya diperiksa dulu kebutuhannya seperti apa ya. Jadi jangan hanya asal beli dan asal pakai ya. Kecuali Anda pakai alat bantu dengar tuh gak dipakai gara-gara ada yang nagih tagihan. Itu lain Pura-pura cerita gak dengar, ya. itu lain cerita ya dok ya. Oke terima kasih dokter. Ini sudah terjawab mitos faktanya, nanti kita lanjut lagi ngomongin gangguan pendengaran pada lansia di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincang_sati_tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gangguan pendengaran pada lansia. Nah, ini kalau Anda punya problematika di rumah Anda ada opa oma,
Boleh tanya-tanya ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaja.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Anggina Diksita Pamasya SPT ATKL, dokter spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala, leher dari MMC Hospital. Oke dok, kita lanjut lagi. Ngomongin seputar gangguan pendengaran dan pada lansia. Sebenarnya gini, kita ngomong belum lansia dulu ya, kita secara umum dulu. Gangguan pendengaran ini kan sesuatu yang kayaknya banyak terjadi di sekitar kita ya. Kayaknya banyak faktornya. Mungkin ada orang yang kayak ya mungkin karena trauma, kecelakaan kah, atau dia kerja di tempat yang bising. Itu menjadi faktor-faktor yang biasanya dokter Anggina temukan nggak sih ketika datang nih ada pasien gangguan pendengaran, pasti mostly alasannya gara-gara itu gitu atau gimana? Jadi memang gangguan pendengaran itu sendiri kan sebenarnya terbagi menjadi 3 dari penyebabnya. Jadi gangguan pendengaran konduktif itu di mana gangguannya terjadi dari liang telinga sampai telinga tengahnya. Jadi belum sampai telinga dalamnya. Ini yang biasanya dikarenakan kotoran telinga, infeksi telinga, seperti conge ya. Udah lama banget gak denger kata cong. Itu menyebabkan gangguan pendengaran konduktif. Gitu. Jadi karena hantaran udaranya terganggu kan, tidak bisa suara itu masuk sampai ke telinga dalam. Atau tumor atau adanya kecelakaan. Tapi kecelakaan itu juga bisa menjadi gangguan di telinga dalam yang menyebabkan kalau gangguannya di telinga dalam terjadinya gangguan pendengaran sensori neural atau kita bilang tuli saraf. Mudahnya. Jadi tuli itu bisa konduktif, bisa juga tuli saraf karena sarafnya di organ pendengaran kita di rumah siput atau saraf sampai ke otaknya yang terganggu. Atau yang ketiga itu gangguan pendengaran campuran di mana terjadi gangguan pendengaran konduktif dan sensori neural. Wah gitu. udah double impact. Yes, betul. Campuran itu ya. Iya. Seru banget. Nah kalau dari 3 faktor itu dan sekarang kita kaitkan ke lansia ya. Kenapa sih dok, jadinya dia curhatan pribadi ya, lansia itu banyak yang susah gitu. Kayak ini mungkin cerita banyak orang juga di luar sana ya, untuk mama papanya yang udah sepuh atau opa omanya. Kenapa sih harus dipanggil sampai 1000 kali baru dengar, itu pun harus deketin telinga gitu, terus opa, oma gitu kan. Emang secara aging, secara proses degeneratif dulu pasti lansia akan mengalami itu atau gimana sih atau gimana? Ya, jadi penuaan itu sebenarnya kan proses yang kompleks ya. Jadi dia usia itu mempengaruhi semua organ tuh berpengaruh gitu. Nah, pada proses hemostasis, fisiologi, semuanya itu dengan bertambahnya usia terjadi proses namanya degenerasi. Nah, untuk gangguan pendengaran itu sendiri biasanya memang paling sering kita menyebutnya sebagai presbikusis. Di mana presbikusis ini adalah gangguan pendengaran saraf atau sensori neural yang terjadi pada usia lanjut di mana terjadi akibat dari proses degenerasi atau proses penuaan. Gitu. Jadi memang dengan bertambahnya usia, resiko terjadinya gangguan pendengaran memang sangat besar karena terjadi proses degenerasi baik pada elastisitas gendang telinganya hingga organ korti sampai rumah siputnya itu sendiri sampai saraf-saraf akson neural yang menuju ke otak gitu. Jadi memang proses degenerasi inilah yang menyebabkan terjadinya presbikusis, kita sebutnya di dunia medis ya, untuk gangguan pendengaran pada usia lanjut. Gitu. Oke. Nah presbikusis ini sendiri dia munculnya di range usia berapa sih? Maksudnya kayak oke lah kita punya standar entah dari WHO ataupun dari Indonesia sendiri ada namanya kategori usia yang masuk lansia kan. Hitungannya lansia ini mulai dari kalau nggak salah berapa sih 60 ya atau berapa gitu. Nah itu kan udah masuk lansia. Nah sekarang pertanyaannya di range usia itu let's say kayak 60 plus gitu ya. Apakah jaminan bahwasanya setiap yang 60 plus ini pasti akan mengalami gangguan pendengaran karena proses degenerasi tadi atau nggak bisa? Ini nggak bisa apple to apple nih karena mungkin beda nih, satu lansia bisa dengerin oke, satu lansia enggak gitu. Atau gimana? Atau kayak ngefek dari tergantung dulu masa mudanya dia kerjanya di mana, outdoor, indoor, kena suara bising atau enggak, itu bisa berpengaruh atau enggak sih? Bisa. Jadi dari WHO Southeast Asia Regional sendiri sudah diputuskan bahwa presbikusis biasanya terjadi di usia 60 tahun ke atas. Gitu. Jadi kalau berdasarkan baseline usianya, memang pada usia 60 tahun ke atas ini akan terjadi penurunan. Cuman tingkat keparahannya itu yang berbeda-beda setiap orang. Ada yang turunnya sedikit sekali karena dia
gaya hidupnya baik. Satu, Iya. yang kedua banyak sekali faktor-faktor resiko ya yang bisa menyebabkan terjadinya presbikusis ini. Tidak hanya tingkat keparahannya tapi juga bisa early. Jadi sebelum usia 60 tahun dia sudah mengalami presbikusis. Itu bisa terjadi terutama pada mereka orang tua yang punya gangguan metabolisme seperti diabetes mellitus, hipertensi, hiperkolesterol gitu. Itu hal-hal yang sangat mempengaruhi peredaran dari darahnya sehingga mengganggu akhirnya proses degenerasi menjadi lebih awal dan gangguan pendengaran pada lansianya ini terjadi lebih awal sebelum usia 60 tahun. Itu dari penelitian sudah mulai ada loh, dari usia 50 ada yang gitu. Jadi memang gaya hidup kita itu sangat harus diperbaiki. Seperti tadi ya Mas Yas ngomong nih, kalau misalnya dia kerjanya di tempat yang bising, nah itu sangat menjadi faktor resiko yang cukup tinggi untuk mempercepat terjadinya gangguan pendengaran. Oh, pertanyaan terakhir sebelum kita break dok, pernah nggak nemuin di usia yang masih sangat muda pasien dokter itu udah mengalami gangguan pendengaran? Pernah. Biasanya yang pasien saya sendiri itu latar belakangnya kebetulan musik. Oh, Gitu. Yes. Bising ya? Bising. Jadi dari paparan bisingnya itu dan yang harus digarisbawahi ketika terjadi gangguan pendengaran pada sarafnya itu sifatnya irreversible. Ya, nggak bisa balik dong. Betul. Itu dia. Makanya kita harus jaga preventif lebih baik daripada kuratif gitu. Serem banget ya nggak bisa. Betul. Tapi bukan berarti kalau misalnya ada gangguan udah pasti nggak bisa balik, enggak. Makanya harus segera langsung ke dokter untuk kita evaluasi karena golden periodnya itu penting sekali untuk terutama gangguan-gangguan pendengaran pada sensori neural ya atau tulis saraf. Aduh, serem banget ya. Nah, nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya ngomongin kayak apa sih yang menjadi gejala-gejalanya atau ciri-ciri ketika orang atau lansia ini mulai ada gangguan, apakah ketika dipanggil nggak dengar atau kayak, hah? Kamu manggil nenek? Nah segala macam nanti kita bahas di segmen selanjutnya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaitidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gangguan pendengaran pada lansia. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaitidaytv. Kita masih bersama dengan Dr. Anggina Diksita Pamasya SPT ATKL, dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari MMC Hospital. Oke Dr. Anggina, sebelum kita lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dan aku Hana Jakarta ya. Ibu Hana di Jakarta. Dengan Dokter Anggina. Ya, silakan. Oke, ada 2 pertanyaan ya, Hana dibatasi 2. Dok, selamat pagi dok. Aku tertarik sekali tentang koklea dokter. Dari dulu saya tuh nggak ngerti bagaimana tata laksananya. Terus buat lansia, kapan diwajibkan harus pasang koklea itu dok? Kayaknya menarik ya dok. Itu pertanyaan pertama dokter. Kemudian yang kedua, apakah infeksi dan segala macam yang terjadi pada syaraf pendengaran bisa berpotensi menjadi kanker kepala leher, KL? Jelas dokter? Ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, sehat selalu. Terima kasih Bu Ana, semangat sekali hari Senin ini ya. Oke, dok kita langsung ya. Pertanyaan pertama, koklea. Nah gimana tuh dok? Mungkin maksudnya koklea implan ya. Iya implan, tadi kita sempat ada mention ya, implan koklea ya. Ada gimana tuh dok? Ya jadi implan koklea ini adalah salah satu bentuk dari alat bantu dengar yang langsung ditanamkan ke dalam. Jadi kita membutuhkan proses operasi, jadi kita buka dari belakang daun telinganya, lalu kita masukkan si elektrodanya langsung ke dalam rumah siput atau kokleanya. Nah itu nanti setelahnya baru kita adjust dengan per frekuensinya. Gitu, karena dia banyak nih elektroda-elektrodanya, nah itu langsung dimasukkan. Memang masih tetap ada alat yang di belakangnya untuk mikrofon untuk menangkap suaranya, gitu. Nah terus tadi kan Bu Hana menanyakan, kapan sih kita harus melaksanakan implan koklea gitu ya? Terutama udah pasti gangguan pendengaran ya? Betul, tentu pada pasien-pasien dengan gangguan pendengaran. Memang implan koklea ini tidak hanya untuk lansia, lebih famous atau lebih sering kita dengar atau kita lakukan atau kita kerjakan kepada anak-anak yang baru lahir.
Oh gitu. Ya, jadi setelah kita melakukan screening pendengaran deteksi dini pada anak-anak yang baru lahir dan kita temukan salah satu rekomendasinya adalah kita memasang implan koklea ini. Nah, pada lansia itu juga pernah kita lakukan kerjakan. Biasanya kita lakukan bila tidak respon dengan alat bantu dengar konvensional. Jadi alat bantu dengar itu sendiri itu ada yang konvensional yang mungkin sering ya dilihat oleh para pemirsa semua atau teman-teman semua gitu. Yang kita sering lihat dicantolin. Iya, nempel gitu ya. Ada yang nempel, bahkan ada yang di dalam telinga, di dalam liang telinga gitu ya. Ada yang kalau zaman dulu masih pakai kotak gede ya dimasukin gitu ya. Jadi sekarang makin canggih, alatnya makin kecil gitu. Nah, itu adalah alat bantu dengar konvensional. Jadi biasanya kita akan sarankan untuk menggunakan alat bantu dengar itu dulu. Kalau memang bisa memperbaiki fungsi, minimal untuk memperbaiki komunikasi, ya sebaiknya itu saja. Karena pemasangan implan koklea ini punya resiko. Karena kan kita operasi ya, jadi kita langsung memasukkan elektrodanya itu ke dalam implan koklea. Untuk lebih lanjutnya, ayo segera berkonsultasi. Iya, silakan langsung ketemu sama dokter Anggina ya. Iya, di MNC ya. Iya betul. Oke, nah yang selanjutnya yang kedua tentang cancer tadi ya, leher. Gimana? Jadi pertanyaannya bagus sekali ya mengenai apakah infeksi telinga bisa terjadi kanker kepala leher. Jadi kalaupun kanker itu biasanya kankernya juga terjadi di daerah telinganya. Karena kan infeksi telinga yang berulang terus-menerus bisa menyebabkan terjadinya mutasi dari sel-sel yang berada di liang telinga ataupun di telinga tengah sehingga akhirnya bermutasi menjadi kanker. Itu bisa terjadi. Makanya jangan asal korek-korek telinga. Karena hanya dengan korek telinga itu bisa loh menyebabkan tiba-tiba terjadinya adanya tumor ataupun sampai ke tahap kanker. Untuk maksudnya gini, itu kan serem banget ya dok. Yes. Maksudnya ketika satu kali dia salah nih cara ngebersihinnya, terus terjadi infeksi, dia enggak sih, maksudnya kerasa nggak bahwa dia mengalami infeksi? Kerasa Pasti dong, kerasa dong pasti ya? sakit. Pasti sakit, cuman pertanyaannya adalah apakah dia aware dan mau untuk berobat. Karena kadang-kadang mereka nahan, kalau nggak sakit banget mereka nggak datang. Jadi nanti kadang-kadang kalau daya tahan tubuhnya oke, bagus, dia bisa sembuh sendiri kan dengan didiemin aja gitu ya. Cuman banyak banget yang jadinya memang jadi bengkak sekali atau bahkan timbul daging yang akhirnya berdarah. Datang tuh biasanya either sakit sekali atau berdarah telinganya gitu. Hanya karena korek telinga. Jadi ya makanya saya sangat-sangat, bukan hanya saya, seluruh dokter THT di seluruh dunia tidak menyarankan untuk melakukan korek-korek telinga. Nah itu ya, korek-koreknya jangan korek telinga lah, korek-korek dompet lah ya. Masih ada nggak sisa nih tanggal tua soalnya. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Hana dan sehat selalu ya. Terima kasih Bu Hana. Oke, kita lanjut lagi dok. Terkait dengan gejala gitu ya. Nah, kan memang range usia agak beda-beda ya tadi ya, meskipun ada ya regional WHO di Southeast Asia 60 plus gitu kan. Tapi kan mungkin bisa less or more ya, maksudnya bisa sebelum 60 atau bahkan lebih dari 60 gitu. Nah, gejala yang di awal itu kalau di rumah ini kan jadi kayak perhatian bersama nih, kayak dipanggil kok nggak ngerespon sih, atau bisa jadi dia kayak mengulang, mungkin kayak kedengeran tapi kayak dia gitu. Itu ada gak sih gejala-gejala khas atau ciri yang kayaknya nih opa oma nih lansia ini mulai menuju ke situ gitu dok? Ya, jadi memang ya sekarang kita harus tahu dulu awalnya gangguan pendengaran pada lansianya ini disebabkan oleh apa. Memang yang paling sering dikaitkan adalah presbikusis yang tadi kita sudah bahas, which is itu adalah tulis saraf. Kalau yang terjadi adalah presbikusis atau tulis saraf pada usia lanjut ini, biasanya gejalanya adalah sifatnya perlahan, menurunnya tuh perlahan, tapi progresif dan dua telinga. Oh, yes, dia biasanya kenanya dua telinga. Nah nanti biasanya kadang-kadang suka dikeluhkan bersamaan dengan bunyi ning gitu. Nah atau kadang-kadang mereka mendengar tapi nggak bisa memahami. Apalagi kalau di suasana yang ramai atau ngomongnya terlalu cepat. Jadi kadang-kadang biasanya nih paling mudahnya nih ya kalau lagi di rumah kita lagi ngobrol sama oma, opa atau kakek nenek gitu ya. Terus dia benar pelan-pelan dong nggak ngerti nih. Nah, sering gitu. Jadi kalau terlalu cepat mereka sulit memahaminya karena biasanya kata-kata yang ada S-nya, ada H-nya itu mereka lebih susah. Jadi kalau kita udah ngomongnya kecepatan, mereka langsung
bentar, aduh cepet banget sih. Satu. Iya bener. Atau yang kedua, kita lagi ngobrol terus rame nih anak-anak atau cucu-cucunya lagi bermain. Nanti mereka bilang, aduh berisik banget ya gitu. Nggak bisa kedengeran, nggak jelas gitu. Dua. Yang ketiga, kadang-kadang kalau kita kadang manggilnya jadinya kan saking nggak denger, jadi makin keras volumenya kan. betul. Aduh kok nggak denger sih mah gitu ya. Atau oma gitu ya dengan suara yang intensitasnya tinggi. Mereka bisa ngeluh sakit. Aduh sakit nih, keras banget sih ngomongnya. Gitu. Oh jadi serba salah ya? Betul. Makanya penting sekali kita tata laksana pada gangguan pendengaran pada lansia ini. Karena jatuhnya serba salah kan. Iya. Kalau kekencengan sakit. Kalau kecepatan nggak jelas. Kalau pelan dikit nggak kedengeran. Nah gimana tata laksana yang pas nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya dok ya. Oke pemirsa kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gangguan pendengaran pada lansia. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kita masih bersama dengan Dr. Anggina Diksita Pamasya SPT HTKL, dokter spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala leher dari MMC Hospital. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kan banyak orang yang mungkin aware dan nggak aware terkait kesehatan, terutama kesehatan pendengaran. Nah kalau ada istilah umumnya itu orang ngecek kesehatan itu MCU gitu ya. Nah kalau untuk pendengaran ini sendiri khusus untuk pendengaran gitu ya dok ya. Menjelang, kan memang rata-rata orang kalau MCU itu menjelang lansia gitu ya. Nah kalau khusus untuk pendengaran sendiri, ada nggak sih kayak pemeriksaan apa ya, screening lah atau segala macam supaya kita nggak kaget-kaget amat ketika lansia, shock banget ya dia orangnya sendiri ataupun keluarganya. Jadi kayak preventif lah. Apalagi tadi kan dokter Anggina sempat mention bahwasanya kalau ada gangguan di beberapa case tertentu dia nggak akan bisa balik, irreversible gitu ya. Nah bisa nggak sih ada atau ada nggak kayak pemeriksaan screening untuk ngecek pendengaran kita itu masih oke atau enggak sih dok untuk persiapan lansia kita semua sih kayaknya. Nah gimana tuh dok? Ya ada namanya pemeriksaan audiometri. Oh, Jadi pemeriksaan audiometri ini adalah screening awal untuk mengetahui ambang dengar pendengaran dari telinga kita kanan dan kiri. Minimal memang kita lakukan itu gitu. Jadi dari situ kita bisa lihat apakah ada gangguannya konduksi ataukah gangguannya sensori neural yaitu tulis saraf atau campuran. Dari situ pun kita bisa tahu berapa sih modal kita. Jadi memang sangat disarankan kita lakukan pemeriksaan itu jangan pas lansia gitu. Jadi dimulai dari usia produktif. Alhamdulillah sih sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan yang memasukkan pemeriksaan audiometri dan pemeriksaan THT ini di MCU. Ya, jadi supaya bisa tahu juga sebelum masuk nih mereka berapa ambangnya. Setelah bekerja, dia tiap tahun kan biasanya kita lakukan pemeriksaan supaya bisa tahu apakah ada penurunan atau gangguan pendengaran atau tidak. Karena kalau misalnya nggak sedikit loh gangguan pendengaran yang terjadi akibat pekerjaan. Iya kan tempat kayak mesin-mesin produksi apa segala macam gitu kan. Iya, paparan bising yang kita nggak sadari ya Betul, gitu. betul. Jadi itu yang bisa menyebabkan tanpa sadar tiba-tiba sudah turun. Makanya memang pemeriksaan annual untuk audiometri dan pemeriksaan THT itu penting sekali gitu. Salah satunya memang audiometri nada murni. Walaupun banyak nih pemeriksaan-pemeriksaan yang lain, penunjang lain untuk memastikan masalahnya di telinga tengah apa telinga dalam ya. Apakah sel-sel rambut dari organ korti atau organ pendengaran ini bermasalah apa enggak, itu pemeriksaan selanjutnya. Tapi minimal screening yang dilakukan adalah audiometri nada murni. Nah berarti setelah pemeriksaan itu kan pasti keluar hasilnya dan kalau Betul. misal kayak wah ini kayaknya di fase-fase awal menuju gangguan pendengaran itu bisa ditangani dari awal dong dok harusnya ya? Betul, bisa. Bisa kita tangani lebih awal sehingga kita mencegah terjadinya gangguan pendengaran yang irreversible tadi. Nah itu dia. Gitu. Soalnya kalau udah di titik yang irreversible ya susah karena nggak bisa balik lagi kan. Gitu Iya. ya. Oke. Nah sebenarnya kalau dari pemeriksaan itu, misal ada orang nih orang tuanya bermasalah sama gangguan pendengarannya, itu kan ada beberapa penyakit yang dia sifatnya menurun ya dok ya gitu. Nggak tahu karena ya mutasi gennya apa genetik dan lain sebagainya lah, itu bisa nurun nggak sih kalau hubungannya sama pendengaran audiometri itu? Oh
Bisa dong? Bisa. Bukan yang metabolik aja ya? Bukan. Jadi kadang-kadang kalau dia punya resiko dalam faktor genetiknya, itu bisa mempercepat dia terjadi gangguan pendengaran. Itu. Jadi makanya harus hati-hati. Tapi juga hati-hati ya, jangan sampai nanti berpikir semua gangguan pendengaran pada usia lanjut itu pasti gangguan pendengaran saraf. Bisa-bisa karena kotoran telinga. Karena kita tahu pada usia yang makin lanjut itu kan semua kelenjar organ itu memang menurun fungsinya. Yes. Begitupun fungsi dari kelenjar sebasea dan serumen yang ada di liang telinga. Jadi kotoran telinganya pasti produksinya akan lebih banyak, lebih padat dan lebih keras. Gitu. Jadi makanya perlunya pemeriksaan rutin ke dokter THT. Karena jangan sampai nanti mama budek nih, pasti udah sarafnya udah terganggu nih. Belum tentu, bisa-bisa cuma hanya karena kotoran telinga yang which is kalau kita keluarin dengan benar dia jadi dengar lagi. Oke, Gitu. Dok, tapi menarik ini ngomongin yang konduktif berarti ini ya, Yes. gitu ya. Kotoran telinga itu, sorry ya kalau dokter sudah biasa ya, tapi mungkin orang awam kayak, aduh jijik banget sih ngomong kotoran telinga. Itu kan ada yang konsentrasinya, saya gelistir, ada yang keras, terus warnanya itu agak coklat ke gelap, iya. ada yang dia Lembek-lembek kayak selai, lembek, ya kan? kayak gitu ya. Terus warnanya agak cerah gitu ya, Iya. pucat, kuning gitu. Itu beda-beda itu pengaruh apa? Ada indikasi ke seberapa sehat atau nggak sehatnya pendengaran kita nggak sih atau gimana sih? Enggak, jadi memang berbeda-beda tiap orang ya. Karena balik lagi faktor turunan juga mempengaruhi. Jadi kadang-kadang tuh lucu suami istri datang sama anak-anaknya, nanti kalau anaknya banyak, kamu kayak papa nih, kotorannya kayak papa. Kalau yang ini kotorannya kayak mama. Tapi memang bisa seperti itu gitu. Jadi jenis kotorannya karena balik lagi semua tergantung dari kelenjar serumen sama sebaseanya tadi. Kalau misalnya kelenjar serumen yang lebih dominan, biasanya dia jadinya lebih keras, warnanya juga kecoklatan itu. Tapi kalau sebaseanya yang lebih dominan, dia lebih lembek, kayak selai gitu kan. Jadi ya memang variatif lah gitu. Tapi juga hati-hati karena bisa aja itu ternyata bukan kotoran telinga, tapi jamur. Bisa, itu juga Bentuknya banyak. sama dong? Bentuknya sama. Kalau sering dikorek, itu cenderung bisa menjadi lebih lembab, akhirnya timbul jamur di telinganya. Bentuknya dia biasanya ada dua tipe. Ada yang kayak hitam-hitam rambut kayak jamur gitu. Ada juga yang putih kayak cream cheese. Kenapa Yes. harus analoginya itu tuh? Ya, karena biasa pasien datang gitu, dok, kok saya kotoran telinganya kayak ini ya dok, kayak putih-putih kayak cream cheese ya, dia bilang gitu. Jadi ya ternyata itu jamur. Nah jamur itu lebih susah. Maksudnya gini, kalau kalau kotoran telinga kita bersihkan 6 bulan hingga 1 tahun, ya balik lagi ya bentuknya seperti itu aja. Tapi kalau jamur biasanya butuh pengobatan lebih intens untuk memastikan dia bersih dan hilang. Baru tahu loh ternyata ada cream cheese dalam telinga ya. Itu Yes. jamur. Jamur. Jamurnya ada di mana-mana. Lebih baik jadi jamur crispy ya. Iya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram ya. Saya bacakan dari Bu Nola. Dok, papa saya usia 82. Wah, panjang umur ya Mbak Nola ya. Ada gangguan pendengaran. Dulu sih masih bisa dengar kalau kita ngomongnya agak kerasan. Tapi sekarang tuh kurang banget nangkapnya meski kami agak menjerit. Apa akan terus terjadi perburukan? Cegahnya gimana ya? Beliau nggak mau pakai alat bantu dengar soalnya nggak nyaman katanya. Terima kasih. Oh 82 dok. Yes. Gimana tuh? Oh berarti maksudnya sifatnya progresif gitu ya? Ya. Gimana tuh dok? Jadi memang untuk presikusis itu sendiri macam-macam nih penyebabnya. Ada yang kenanya bentuknya dia sloping langsung turun di frekuensi tinggi karena biasanya kenanya di frekuensi yang nada tinggi, yang duluan. Ada yang flat, ada yang sloping sekali. Nah, bagaimana pencegahannya? Dari metabolismenya harus dilihat. Ada faktor resiko yang menyertai nggak? Biasanya lansia kan ada, Nah, ada embel-embelnya ya. betul. Jadi gaya hidup sebelumnya itu sangat berpengaruh. Untuk melakukan, makanya preventif itu jauh lebih baik. Tapi kan ini udah usia 82 Iya, gimana nih. dong? Jadi memang caranya satu, jaga higienitas telinga. Karena kadang-kadang makin berat itu disertai dengan kotoran telinga. Jadi dia sudah sarafnya terganggu nih dengan ambang dengar yang misalnya sedang, dengan adanya kotoran telinga jadi berat. Jadi satu, periksa rutin ke dokter THT untuk dibersihin telinganya, memastikan liang telinganya bersih. Yang kedua, jaga makannya, kurangi garam, kurangi santan untuk memperbaiki fungsi metabolismenya. Kalau metabolismenya bagus, otomatis peredaran darah yang menuju ke telinga juga lebih baik. Sehingga terjadinya perburukan untuk gangguan pendengarannya juga lebih bisa dicegah.
gitu. Jadi makanya, nah terus tadi dia bilang kan kalau nggak nyaman nih pakai alat bantu dengar. Iya. Nah sekarang harus periksa nih apakah alat bantu dengarnya sudah sesuai. Oh iya Kadang-kadang betul. alat bantu dengarnya tuh emang nggak enak. Kita yang normal aja pakai nggak enak, apalagi mereka yang sudah ada gangguan pendengaran. Jadi memang harus dicek apakah alat bantu dengarnya sesuai, apakah sesuai dengan gangguan pendengarannya, dan harus di fitting kita bilangnya. Jadi kalau Bukan misalnya baju aja yang fitting ya. betul. Oke. Bahkan kalau belinya di tempat yang direkomendasikan dokter THT, kadang-kadang kita bikin cetakan kan, cetakan yang customize ya. betul, semuanya customize karena harus kita cetak berdasar bentuk liang telinga itu kanan kiri aja beda. Jadi Oh alat bantu iya. dengar kanan nggak bisa dipakai di kiri Oh, betul, karena betul, bentuknya betul. itu beda. Jadi nggak nyaman itu bukan hanya gara-gara suara yang masuk, tapi bentuk pun bisa bikin nggak Betul, nyaman. karena nggak nyaman masuknya ke dalam. Moldingnya, Iya. bentuk ininya tuh nggak pas. Cetakannya nggak- Cetakannya nggak pas. Itu juga makanya harus dilihat, harus dievaluasi. Kenapa kok nggak nyaman? Karena pasti there's something wrong, nggak nyaman. Jangan dimarahin aja gitu kan. Kasian. Iya, jadi coba diperhatikan apa yang menyebabkan dia nggak nyaman. Apakah cetakannya kurang pas atau settingan alatnya? Karena mungkin pendengarannya udah lebih turun sedikit, itu bisa diatur. Makanya saya bilang nggak bisa beli alat bantu dengar sembarangan. Tapi sekarang online lebih cibun dong. online. Betul, itu dia. Makanya kita dengan adanya Bincang Sehati ini, dengan harapan wawasan dari masyarakat Indonesia juga jadi lebih baik, sehingga lebih pintar dan lebih Betul. bijak dalam memilih semua baik alat bantu pendengaran ataupun alat-alat pemeriksaan yang sudah dijual secara online. Betul ya. Nah semoga ini bisa menjawab pertanyaan Mbak Nola dan semoga papanya sehat terus ya. Seperti Amin. tadi kata dokter Anggina, harus customize. Nanti Ya. kalau papanya butuh atau mungkin saudaranya butuh langsung kontak dokter Anggina lah ya. Siap. Biar nyaman ya, Yes. karena memang semua orang itu pasti mencari kenyamanan. Betul. Jadi dalam nih Jadi- artinya ya. Oke nanti kita balik lagi di segmen terakhir ya dok ya. Oke pemirsa kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gangguan pendengaran pada lansia. Kita masih bersama dengan Dr. Anggina Disita Pamasya SPTHTKL, dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari MMC Hospital. Oke, dok sekarang kan gini, ya kita akan terus mengedukasi gitu ya. Seperti hari ini ngobrol sama Dr. Anggina di Bincang Sehati. Tapi kan masalahnya banyak banget orang-orang yang quote and quote agak bandel ya. Mau nggak mau harus kita akuin itu. Ada yang kayak aduh pembiaran nih, apalagi untuk keluarga yang nggak ngeh bahwa mama papanya, opa omanya mengalami gangguan pendengaran. Akhirnya disepelekan, ya udahlah namanya lansia, udah biarin aja. Maksudnya ketika ada gangguan pendengaran terus terjadi pembiaran, nggak ditangani dari awal, dia bisa merembet kemana-mana nggak sih? Akhirnya itu jadi penyakit yang awalnya gangguan pendengaran terus bisa aja dia menyerang ya seluruh isi kepalanya gitu ya, atau ke lehernya, atau ke ngerembet ke yang lain-lain dari gangguan pendengaran gitu. Sangat bisa. Aduh. Terutama gangguan pendengaran pada lansia ya. Jadi justru lebih mempengaruhinya adalah sosialnya, social life. Jadi biasanya dengan gangguan pendengaran dia akhirnya jadi akan menarik diri sehingga komunikasi interpersonal dan dengan masyarakat itu jadi terganggu. Aduh. Interaksi sosialnya itu jadi terganggu sampai akhirnya timbullah depresi. Oh iya makanya selama ini Gitu. tuh kayak ada pembahasan kenapa sih lansia itu moodnya itu nggak enak, moodnya sering Betul. marah-marah itu gara-gara mungkin salah satunya ada pendengaran. Yes, sampai di titik gangguan emosional gitu. Jadi suka marah-marah, menarik diri, depresi, itu akibat dia gangguan pendengaran. Karena dia merasa tidak nyaman dalam berkomunikasi, terus dia merasa selalu disalahkan, sampai akhirnya dia jadi menarik diri gitu. Bahkan ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa gangguan pendengaran pada lansia ini bisa nantinya menjadi gangguan kognitif sehingga memori jangka pendeknya terganggu gitu. Jadi makanya memang kita harus antisipasi ya, dan maksudnya jangan dianggap remeh gitu. Karena quality of life dari orang tua kita yang sudah usia lanjut ini akan sangat terpengaruh dengan adanya gangguan pendengaran. Betul. Gitu. Jadi selama itu iya ya. Jadi itu benar-benar relate tuh dok. Saya baru ngeh tuh dokter Anggina sebutkan
bagaimana kemudian ya quote unquote nggak ngerti ini ansos atau enggak nih ini lansia gitu ya, bukan karena mereka lansia terus jadi kayak depresi dan lain sebagainya, ya itu harus kayak ditelusuri, ternyata bisa jadi itu awalnya dari pendengaran gitu ya. Betul. Jadi dia tidak nyaman berada di lingkungan sosial, akhirnya menarik diri, depresi dan lain sebagainya. Betul. Gitu ya. Nah itu kan menjadi satu hal yang aduh kayaknya concern banyak orang dan mungkin orang nggak aware nggak sih dok? Betul, makanya kita aja sampai bikin screeningnya. Jadi ada kuesioner yang selalu kita pakai biasanya pada pasien-pasien nih datang dengan usia lanjut dan kita curigai adanya gangguan pendengaran. Saking kita concern dengan komplikasi dari gangguan pendengaran pada lansia ini, kita tanya melalui kuesioner, mau tahu nih gangguan pendengaran ini sudah menyebabkan gangguan quality of life-nya seberapa jauh. Namanya Hearing Handicap Inventory for Elderly. Di situ kita tanya, apakah gangguan pendengaran ini, salah satu kuesionernya ya, apakah membuat bapak atau ibu malu saat berkomunikasi? Itu ada pertanyaan itu. Sampai sedetail itu? Sedetail itu. Apakah bapak atau ibu dengan gangguan pendengaran ini menyebabkan tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain? Sampai ada rasa malu, itu ada semua di kuesionernya. Dari situ kita bisa tahu gangguan pendengaran ini tuh ringan, terlepas dari ambang dengar ya, tapi komplikasi yang terjadi apakah ringan, sedang atau sudah berat dalam kehidupan sehari-hari, quality of life-nya. Dan ini sebenarnya juga jadi tamparan keras untuk keluarga sih dok. Betul. Karena apa? Karena kadang-kadang tuh kayak sebenarnya mereka kan masih bisa dengar sedikit-sedikit. Kadang-kadang tuh kalau dipanggil nggak dengar, terus orang-orang rumahnya tuh pada mana sih budek. Yes. Itu mungkin dengar dan akhirnya bisa masuk ke komplikasi tadi yang Betul. sosialnya. Yes, interaksi sosial, tingkat individunya terhadap per individu, perorangan sampai ke masyarakat, gangguan emosional, itu sangat pengaruh dari hubungan komunikasi. Jadinya psikososialnya sangat berdampak. Berarti sebenarnya inti dari perbincangan kita hari ini adalah ya memang proses degenerasi akan terjadi, itu tidak bisa kita hindari lah ya, itu jalan hidupnya seperti itu. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana ketika menjalani itu kesadaran dari orangnya sendiri dan keluarga untuk memeriksakan, karena ada beberapa penyakit yang di gangguan pendengaran yang akhirnya tidak bisa balik lagi ya dok ya. Betul. Itu tergantung juga dengan gradingnya gitu nggak sih? Betul, jadi harus diketahui nih, kita harus cari penyebabnya apa, karena ada gangguan-gangguan pendengaran yang bisa diobati. Nah itu dia. Gitu. Tapi ada juga yang sifatnya irreversible, namun bisa kita lakukan rehabilitasi untuk mengatasinya. Tergantung kita ngeceknya dari awal, Betul. sedari dini, Betul. persiapan nanti ketika lansia. Iya. Ini menjadi tamparan penting juga untuk seluruh keluarga. Jangan hanya menyalahkan lansia pasti budak, Iya, lansia betul. pasti gangguan Yes. pendengaran. Nggak boleh seperti itu ya. Betul. Itu dari awal keluarga juga harus support. Karena gimana pun keluarga jadi support sistem pertamanya para lansia ini kan. Yes. Oke, terima kasih Dokter Anggina. Hari ini kita dengar banyak banget dan ternyata selama ini yang mungkin kita ngerti kayak lansia suka moodnya nggak karuan itu gara-gara salah satunya pasti dari pendengarannya. Yes, Aduh, ini bisa jadi. pengetahuan yang sangat baru untuk kita semua. Terima kasih dok, sehat selalu. Sama-sama. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di MMC Hospital. Selamat pagi dok, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat. Pastinya dok, amin. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Anggina ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus. Saya Raden Matya Samit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan pendengaran Anda, mama papa Anda dan opa oma Anda di rumah supaya semuanya sama-sama saling mendengar karena setiap orang butuh mendengar dan didengarkan. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih dok.